Kaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat sore, selamat beribadah bagi kita semua, baik yang mengikuti siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, baik di dalam negeri, di luar negeri. Saya sampaikan selamat beribadah, kiranya kasih anugerah Tuhan dilimpahkan bagi kita semua. Puji Tuhan, kita segera mulai ibadah kita. Kita pujikan 318 dalam nyanyian rohani. Dan kami mohon kesediaan untuk sama-sama bangkit berdiri. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kembali ke atas. Bapa, Engkau sungguh baik. Nanti pada kurnya doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia
di sepanjang hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jika kami masih bisa mendapat panjang umur, kesehatan, dan lebih kesempatan bisa datang kepadamu saat ini, semua karena besar kasih setiamu atas kehidupan kami, besar kebaikanmu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sebab hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini, sungguh-sungguh kami berada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk pemeliharaan hidup sekarang, naungan hidup kami Tuhan, pemeliharaan perlindungan sekarang ini Tuhan, masa depan yang indah sampai menembusi zaman antikris Tuhan, 3,5 tahun bahkan sampai Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Namun kami mengakui banyak kekurangan, kelemahan kami. Sucikan oleh darah-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada. Urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Sungguh-sungguh kami merasakan jamahan tangan Tuhan mengadakan mujizat-mujizat di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua, pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Lindungi kami, gedung yang kami pakai, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua peralatan lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian nyanyian rohani 115. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus adalah Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib dan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib dan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Puji Tuhan. Dan kita lanjutkan pujian tambahan nomor 28.
kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Seru berharap dalam Yesus, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan. Kita lanjutnya nyanyian rohani nomor 19. Dan kami undang ke dan juga sama-sama bangkit berdiri. Bawa kebebasan bagi semua orang. Jika kau tahu ini tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, saudara, dengarlah dalam membawa kebebasan bagi semua orang. Saat kau tahu inilah tahun Yobel, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tahun dilepaskan. Haleluya. Dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah. Dengarlah sangkakala, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, bebaskan tawanan. Pembebasan, ini tahun pembebasan. Tawanan
jika kita masih bisa mendengar bunyi sangkakala, yaitu firman pengajaran yang benar. Ini sungguh saudara ya, kasih anugerah Tuhan yang besar yang dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih jikalau kita bisa melakukan, mempraktekkan firman pengajaran yang benar secara permanen, maka di sana kita akan diberikan 2 sayap burung nasar yang besar ya, yang kegunanya untuk mengantisipasi jika antikris menguasai dunia. Kita tetap dilindungi oleh Tuhan, sementara dunia akan dihukum. Dan kita akan pergi sampai masuk Yerusalem yang baru bersama-sama dengan Tuhan ya. Puji Tuhan, kita kembalikan pujikan ku pergi, ku pergi. Dan kembali kita mohon sampai berdiri. Berlalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila antikris saja, tapi syukur pada Yesus ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi, sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi, bumi akan bergempa, air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Haleluya. Ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi, sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Dengan sekejap mata, sekejap mata, sangkakala bunyilah Yesus Tuhan bangkitlah. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap, bertemu Tuhanku di awan-awan. Haleluya. Ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi, sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi, ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi, sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi, sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Dan pujian selanjutnya Psalus 144. Biar ku jama Yesus. Ku jama Yesus Tuhanku, jika yang melawati hidupku.
agar orang mengenal Tuhan. Bila pada mereka ku saksikan, tangannya selalu diulurnya, tangannya selalu diulurnya, bagian rasa susah, biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Ku pernah menjauhkan Tuhanku, ku pernah menjauhkan Tuhanku, waktu tiada damai padaku. Saat itu Tuhan jamahku, dan Dia berikan kasih-Nya padaku. Tangannya selalu diulurnya, tangannya selalu diulurnya, bagian rasa susah, biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Ada sungai mengalir selalu, ada sungai mengalir selalu, airnya menyucikan hatiku dan menjadikanku berseri, mengalami kasih-Nya tiap hari. Tangannya selalu diulurnya, tangannya selalu diulurnya, bagian rasa susah, biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Puji Tuhan. Dan pujian selanjutnya menyambut firman Tuhan 204 dalam nyanyian rohani. Ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dan kami mohon kesediaan sama-sama bangkit berdiri. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dan nanti pada akhirnya pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Kau nyatakan diri-Mu sebagai
Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi kita angkat tangan. Haleluya. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. 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 Haleluya. Kami percaya keajaiban Firman-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami, Firman-Mu mampu menolong kami, mampu menghibur kami, bahkan Firman-Mu mampu melakukan keajaiban bagi kehidupan kami, teristimewa, menyucikan, mengubahkan kami, sampai bisa sempurna seperti Tuhan, sampai layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan Firman-Mu saat ini Tuhan. Nyatakan Firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian Tuhan. Oh haleluya. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah Firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan Firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami, mujizat terjadi, pembaruan hidup terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Oh Tuhan, sehingga kami tidak ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan nikah buah nikah kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan. Peluklah kami semua. Kami bahagia Tuhan memberikan jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak menipu kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali pada kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kitab Wahyu pasal 7, kita berada pada ayat yang ke-15b sampai 16, 15b sampai 16. Dan ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi.
matahari dan panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Jadi ini aktivitas Tuhan di takhta surga. Aktivitas Tuhan di takhta surga yaitu membentangkan kemah. Membentangkan kemah. Ini sama dengan naungan sayap Tuhan atas kehidupan kita. Naungan Tuhan atas kehidupan kita. Membentangkan kemah. Membentangkan kemah. Itu naungan sayap Tuhan atas kehidupan kita. Nah, kita sudah mendengar saja di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur pasal 68, ini tentang naungan Tuhan, ya, membentangkan kemah, saja, ini mengembangkan sayap bagi kita, saja, naungan sayap Tuhan atas kehidupan kita semua. Di dalam Mazmur pasal yang ke-68 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, ayat 6 sampai. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Ini naungan. Itulah Allah di kediamannya yang kudus di takhtanya. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, orang-orang asing. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tapi pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Jadi siapa yang berhak menerima naungan Tuhan, naungan sayap Tuhan dalam perjanjian lama? Yang pertama orang asing, orang-orang sebatang kara, orang asing. Sudah kita pelajari seperti Abraham, Ishak, Yakub tinggal di kemah. Orang asing, kemah itu dibongkar. Nah, itulah tidak terikat pada dunia ini. Ini orang sebatang kara atau orang asing. Ini yang dinaungi oleh Tuhan. Kemudian B yaitu anak yatim. Anak yatim. Kemudian terakhir nanti adalah para janda. Para janda. Itulah siapa yang berhak menerima naungan sayap Tuhan. Ya, yaitu orang asing. Kemudian orang asing itu putus hubungan dengan dunia. Tidak terikat oleh dunia. Seperti Abraham, Ishak dan Yakub hidup di kemah. Ya. Kemudian B yaitu anak yatim. Kemudian nanti C yaitu janda. Sekarang anak yatim. Anak yatim ini saja anak yatim. Kita lihat anak yatim tidak punya bapak, saja tidak punya bapak. Nah, ini lepas kehidupan yang putus hubungan dengan bapak yang lama. Itu anak yatim. Kehidupan yang putus hubungan dengan bapak yang lama. Siapa bapak lama? Itulah setan. Bapak yang lama. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Ini bapak yang lama dulu itu saja. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, itu bapak yang lama itu iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Hati-hati, pembunuh itu kebencian dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, nah ini bapak pendusta juga. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ialah adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi ini yang dimaksud anak yatim secara rohani. Kehidupan yang putus hubungan dengan bapak yang lama itulah iblis. Saudara, putus hubungan dengan iblis, tandanya tidak boleh ada lagi kebencian. Tidak boleh ada lagi dusta dan kebencian. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran, hidup saling mengasihi. Kalau ada dusta tidak mungkin benar, tidak mungkin benar. Jadi ini lepas kita putus hubungan dengan iblis bapak yang lama. Yaitu tandanya kita tidak berdusta, tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi kebencian. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran dan kasih, saling mengasihi. Kebenaran dan kasih, saling mengasihi. Nah, ini yang disebut anak-anak Allah. Lepas dari bapak iblis, ada bapak Allah, Allah Bapa. Nah, kita menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran
masih ada dusta, nah itu saja, ada benci, demikian juga ya tidak setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, tetap bapaknya iblis. Kalau tidak benar ada dusta. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudara, masih ada benci, itu anak iblis. Tapi kalau kita sudah tidak ada dusta lagi, tidak ada benci, hidup dalam kebenaran dan saling mengasihi, ini anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Saja kita menjadi anak-anak Allah. Roma 8:14 sampai 15. Ini anak Allah, yaitu kehidupan yang diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, diurapi. Kalau tadi roh dusta, roh benci itu anak iblis. Saja anak iblis. Sekarang anak-anak Allah ini dikuasai oleh Roh Kudus. Semua orang, ayat 15, saja ayat yang ke-14, 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah ini saja, semoga kita bisa mengerti saja. Ini anak Allah, itulah kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Anak Allah, kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Itu anak Allah. Tidak ada lagi roh dusta, tidak ada lagi roh pahit, roh kebencian. Nah, maka anak Allah bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Berseru ya Aba, ya Bapa. Sekarang bisa menyeru nama Yesus. Menyeru ya Aba, ya Bapa, menyeru nama Yesus. Artinya doa dijawab oleh Tuhan. Rumah doa dijawab oleh Tuhan. Hanya anak Allah. Kalau ada benci, ada dusta, itu masih anak setan. Mau berseru bagaimanapun ya tidak diterima, setan yang terima. Tapi kalau kita sudah lepas dari benci, lepas dari dusta, hidup dalam kebenaran, saling mengasihi, ini anak Allah, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Nah, sehingga berhak untuk menyeru ya Aba, ya Bapa, menyeru nama Yesus. Menjadi rumah doa. Doanya dijawab oleh Tuhan. Doanya dijawab oleh Tuhan. Saja Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini tentang doa. Ya, doa Bapa kami itu yang terkenal. Nah, ini anak ya, berdoa kepada Bapa, berseru, Bapa kami yang di surga. Nah, itu. Saja Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Ini anak kepada Bapa. Menyeru nama Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Atau menyeru nama Yesus. Ya. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Itu Bapa kami surga. Dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan itu Yesus. Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus kan. Ya, berseru ya Aba, ya Bapa, sama dengan menyeru nama Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ini doa kepada Bapa di surga. Nah, doa kepada Bapa di surga. Kita rumah doa kepada Bapa di surga. Menyeru nama Yesus. Nah, dibagi menjadi dua bagian. Dibagi menjadi dua bagian. Doa kepada Bapa di surga sama dengan kita menyeru nama Yesus, kita rumah doa dibagi menjadi dua bagian. Nomor 1 ayat 9 dan 10. Nomor 1 ayat 9 dan 10 saja, 9 dan 10. Ini kebutuhan utama. Ya, kebutuhan utama anak-anak Tuhan selama di bumi. Kebutuhan utama anak-anak Tuhan selama di bumi yaitu rindunya datanglah kerajaanmu.
Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini datanglah kerajaanmu, rindu kerajaan surga. Nah, ini kebutuhan utama anak-anak Tuhan selama di dunia ini, di bumi ini adalah mencari lebih dahulu kerajaan surga. Itu sama. Surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Ini yang dicari di bumi itu, mencari surga. Nah, ini ya, jadi kebutuhan utama ini, mencari lebih dahulu kerajaan surga di bumi. Ini ya, lebih dari perkara lain, mengutamakan kerajaan surga ini lebih dari perkara lain. Mencari lebih dahulu kerajaan surga di bumi sama dengan mengutamakan kerajaan surga lebih dari perkara lain, lebih dari perkara lain. Nah, apa itu mencari kerajaan surga lebih dari perkara lain? Ya, mengutamakan kerajaan surga lebih dari perkara lain. Dalam Roma 14, ini kerajaan surga, isinya kerajaan surga. Roma 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke Roma 14 ya. Roma pasal yang ke sebentar saya cari. Roma pasal 14 ayat 17 maafkan dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, bukan soal yang jasmani, tidak ada kaitan dengan jasmani. Makanya salah kalau diajar, ayo ibadah kita cari supaya diberkati, tidak ada kaitan. Kerajaan surga bukan soal makanan minum, tidak ada kaitan sama sekali. Tetapi soal kebenaran. Nah, makan minum itu kan kebutuhan pokok, betul ya? Lebih dari mobil, lebih dari rumah. Ayo kasih rumah, kasih mobil, tapi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tidak mau orang. Ini kebutuhan pokok, apalagi yang lain. Tidak ada, ayo datang ibadah, nanti pulang pergi naik sepeda motor, pulang naik mobil, dan seterusnya. Macam-macam sekarang ini. Ya, nah, ini tidak ada kaitan itu, tidak ada kaitan. Tidak ada. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi ini, suatu kerajaan surga adalah ibadah pelayanan. Barang siapa melayani, nah itu. Kerajaan surga itu adalah ibadah pelayanan, kerajaan surga di bumi ini, ya. Sama dengan ibadah pelayanan kepada Tuhan dalam suasana kebenaran. 17, suasana damai, tidak sembarang. Ya, ibadah pelayanan itu tidak sembarang, dalam suasana kebenaran, dalam suasana damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, mulai kebenaran dulu, suasana kebenaran. Kalau di tabernakel menunjuk alat meja roti sajian. Suasana kebenaran itu menunjuk alat meja roti sajian. Sekarang ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Nah, di sini ya, kita hidup dalam kebenaran bahkan kesucian. Di sini suasana kebenaran dan kesucian. Nah, dalam kebaktian pendalaman Alkitab, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Kemudian suasana sukacita oleh Roh Kudus, pelita emas, sukacita, pelita emas. Kalau menyala terang, nah itu sukacita. Coba gelap semua, nah, begitu. Begitu lampu mati, sudah ketakutan dan lain-lain, sudah takut. Tapi begitu sukacita, pelitanya menyala. Ini sukacita oleh Roh Kudus lewat ketekunan. Ini menunjuk pelita emas, yaitu ketekunan dalam kebaktian umum ibadah raya setiap minggu. Nah, itu sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kemudian satu lagi damai sejahtera. Damai sejahtera itu menunjuk mezbah dupa emas. Mungkin kita dalam kekhawatiran, dalam ketakutan berdoa. Ini ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Ini penyerahan hidup kepada Tuhan sampai damai sejahtera malam ini. Jangan pulang sebelum damai. Kalau belum damai berarti masih ditanggung sendiri. Mungkin ada masalah ini, masalah itu, masalah ini. Nah, kalau kita belum damai berarti kita menanggung sendiri.
Suasana dunia, ini letih lesu beban berat suasana dunia. Ayo serahkan sampai damai sejahtera. Ini lewat ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Lewat kebaktian doa penyembahan. Jadi jelas ketekunan dalam 3 macam ibadah. Jadi ini ibadah pelayanan kerajaan surga itu adalah ibadah pelayanan sistem penggembalaan. Ini kebutuhan pokok kita, kebutuhan utama kita di bumi. Kerajaan surga di bumi. Yaitu ibadah pelayanan dalam sistem penggembalaan. Dalam sistem penggembalaan. Yang memerlukan banyak pengorbanan. Memang banyak pengorbanan. Untuk tekun dalam 3 macam ibadah. Ini memerlukan pengorbanan. Tapi ingat, gembala yang baik sudah berkorban nyawa. Yohanes 10:11. Gembala yang baik sudah berkorban nyawa bagi kita. Supaya semua menjadi baik. Semua menjadi baik. Surga itu baik. Seperti waktu bumi diciptakan. Itu suasana surga. Semua baik, semua baik, semua baik. Itu. Mari. Tapi sudah dirusak oleh setan. Sudah dirusak oleh setan dunia ini. Sudah hancur lebur. Bagaikan padang pasir, padang gurun. Tetapi mari lewat sistem penggembalaan. Ini kerinduan kita. Datanglah kerajaanmu. Saya memang hidup di bumi. Tetapi saya mau hidup dalam suasana surga. Amin. Itulah. Ya bagaimana caranya? Ayo, surga itu apa? Sukacita, damai, kebenaran. Ini bisa didapat lewat penggembalaan. Tidak ada lain. Surga. Ini jadi ulangi. Surga. Jadi kerajaan surga di bumi itu adalah ibadah pelayanan dalam sistem penggembalaan, dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah yang memerlukan pengorbanan. Sehingga Yesus gembala yang baik berkorban nyawa untuk domba-dombanya, untuk kita menjadi domba yang tergembala. Artinya di dalam penggembalaan semua Yesus gembala baik bisa menjadikan semua baik. Semua baik. Itu suasana surga. Semua baik. Semoga kita bisa. Itu kebutuhan pokok kita. Mari sungguh-sungguh. Itu kebutuhan pokok kita. Carilah kerajaan surga lebih dahulu. Semua jadi baik. Semua jadi. Kemudian kebutuhan pokok, kebutuhan yang kedua ayat 11 sampai 13. Tadi dibagi 2 ya. Dibagi 2. Matius 6 9 sampai 13 dibagi 2. Yang pertama kebutuhan utama, kebutuhan pokok, kebutuhan utama yaitu kerajaan surga. Kebutuhan pokok kita di bumi itu kerajaan surga. Kalau ada kerajaan surga ya sudah, enggak usah mikir yang lain. Semua jadi baik. Itulah sistem penggembalaan, itulah kandang sudah memang pengorbanan, tapi ingat gembala yang baik sudah berkorban nyawa bagi domba-domba supaya kita menjadi domba yang tergembala dengan benar dan baik. Maka gembala yang baik sanggup menjadikan semua baik pada waktunya. Menjadikan semua baik pada waktu. Yang hancur-hancur sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Yang buruk-buruk sudah ditanggung semua oleh gembala yang baik. Semua akan menjadi baik pada waktunya. Semoga kita mengerti. Kemudian ayat 11 bagian kedua. 2 bagian ya. Matius 6 9 sampai 13 dibagi menjadi 2 bagian. Satu kebutuhan utama, pokok. Itulah kerajaan surga. Yang kedua yaitu kebutuhan yang ditambahkan tadi. Matius 6 tadi ditambah dulu, ditambah ayatnya Matius 6 ayat yang ke-31 ya, 31 sampai 33. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, kami minum, kami pakai. 32 ya, semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi nah ini 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarnya. Ini kebutuhan utama. Kita tergembala, semua jadi baik. Maka, nah ini yang kebutuhan sehari-hari, makan, minum, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi yang kedua, kebutuhan yang ditambahkan oleh Tuhan. Itu sama dengan naungan Tuhan.
kebutuhan yang ditambahkan oleh Tuhan. Kebutuhan kita sehari-hari, masa depan, itu kebutuhan hanya bonus dari Tuhan. Asal kita tahu kebutuhan pokok dulu, tahu kebutuhan utama, kita berdoa untuk kebutuhan utama ini. Malam ini kebaktian doa penyembahan, doa untuk kebutuhan utama. Saya rindu surga Tuhan, saya mau mencari surga lebih dari semuanya. Apa itu? Sistem penggembalaan, ibadah pelayanan, sistem penggembalaan. Kandang semua jadi baik. Baru yang kedua tidak usah dicari sebenarnya. Carilah dahulu surga yang dicari. Nah, maka semuanya yang butuh makan, minum, pakai, masa depan, 34 itu masa depan. 34 tentang masa depan. Coba 34. Nah, semua itu ditambahkan sama Tuhan. Nah, kita salah. Yang tambahan yang dicari. Kebutuhan pokok ditinggal. Kerajaan surganya ditinggal. Nah, ini pancingan dari setan. Seperti masih ingat induk ayam, anak ayam di tengah, induk ayam sama beras. Nah, pilih mana? Nah, kalau pilih beras, sampai kalau yang baru tak tidak bisa, mati dia. Kalau pilih induk, dia akan selamat. Nah, ini dipancing, gitu. Dipancing. Nah, kami hamba-hamba Tuhan juga terpancing oleh setan. Jadi supaya jemaat datang, ayo kita diberkati, diarahkan pada kebutuhan-kebutuhan berkat. Sampai kerajaan surganya ditinggal, kebutuhan pokoknya ditinggal. Nah, ini kebutuhan utamanya hancur lagi hidup. Mari kebutuhan utama, yaitu beribadah melayani Tuhan, sistem pengembalaan tergembala hari-hari ini. Ketekunan 3 macam, sudah itu kebutuhan. Sudah semua jadi baik, dia berkorban. Dan kedua, maka semuanya, nah kebutuhan yang kedua semuanya akan ditambahkan. Itu 34 tadi, jangan khawatir hari besok, itu semua yang dicari. Semuanya akan ditambahkan. Kebutuhan yang ditambahkan oleh Tuhan sama dengan naungan Tuhan. Naungan Tuhan. Nah, ada naungan Tuhan. Kalau kita sudah ada kerajaan surga, mencari kerajaan surga tergembala, sudah diterangkan ya awal naungan ini. Ruangan suci itu kandang pengawal dinaungi 4 lapis tudung, ada naungan. Kebutuhan yang ditambahkan itu sama dengan naungan Tuhan. Untuk apa? Nah, pertama, kembali ke ayat 11 tadi, ayat 11 sampai 13 Matius 6. Nah, ini naungan Tuhan untuk apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini naungan. Nah, kalau anak ayam dibawa ke pak sayap induknya, nah, sudah, berilah kami pada hari makanan kami secukupnya. Memberi makanan secukupnya. Memberi makanan secukupnya. Bahkan berlimpah, secukupnya, berlimpah. Di tengah dunia yang minus, yang krisis. Nah, ini ditambahkan. Kok bisa memberikan makanan secukupnya bahkan berlimpah di tengah dunia yang minus? Kok bisa? Nah, dunianya minus, kok bisa kita plus? Nah, karena semua berasal dari salib Tuhan, korban Kristus, plus, tidak pernah minus, plus. Nah, ini makanan secukupnya bahkan berlimpah di tengah dunia yang sudah minus, di tengah dunia yang sudah minus. Nah, secukupnya, Amsal 30 ayat 8 sampai 9 itu istilah secukupnya, bahkan nanti sampai kelimpahan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan, kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan, atau kalau miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi secukupnya, berkelimpahan, artinya bisa menikmati berkat Tuhan. Dinikmati berkat itu, dinikmati, bukan dihambur-hambur, bukan kikir juga, bukan, dinikmati. Berkat Tuhan itu harus dinikmati. Jangan hambur-hambur juga, salah kita. Menikmati berkat Tuhan, itu istilah secukupnya. Menikmati dan kita tidak sombong, kita tidak sombong. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu istilah secukupnya, bahkan berkelimpahan.
bisa menikmati berkat Tuhan. Kita tidak sombong tetapi selalu mengucap syukur. Kita tidak sombong, tidak mengandalkan berkat itu, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini naungan Tuhan, memberi makan. Ada jaminan dari Tuhan. Di tengah dunia yang sudah minus, memang dunia sudah minus, krisis seperti yang dialami janda Sarfat minus, tapi bisa plus. Kenapa bisa plus? Dari korban Kristus. Salib itu plus selalu, surplus, tidak akan pernah minus. Nah ini semoga kita mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ayat yang ke-12, ini naungan Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-12, Matius 6, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saling mengaku dosa, saling mengampuni dosa. Nah, ini naungan Tuhan. Sebab dosa yang membuat kita binasa selamanya. Nah, ini jadi saling mengaku dosa dan saling mengampuni dosa sama dengan menyelesaikan dosa. Sehingga darah Yesus membasuh dosa-dosa kita, maka kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera. Nah, semua enak dan ringan. Damai sejahtera itu tanda. Damai sejahtera itu bukti. Ini baru belajar pelayanan pendamaian. Bukti bahwa nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu damai sejahtera. Waktu bangsa Israel menyembah lembu emas, nah dosa besar, maka Musa berkata, aku akan naik untuk berdoa, untuk mengadakan pelayanan pendamaian untuk bangsa Israel. Lalu Musa berkata pada Tuhan di Keluaran 32, Tuhan, kalau engkau tidak ampuni dosa, coret namaku dari kitabmu, coret. Ini tanggung jawab gembala. Aku sampai rela coret saya. Ya, kalau engkau tidak ampuni jemaat hanya untuk dihukum binasa, aku coret. Tapi Tuhan bilang jangan begitu. Ya, orang yang berbuat dosa ya memang tidak ditulis namanya. Tapi kalau dia diampuni, namanya tertulis. Ini damai sejahtera. Dosa selesai, kita damai sejahtera. Nama tertulis dalam kitab kehidupan. Maut tidak berkuasa atas kita. Maut tidak berkuasa atas kita. Ini naungan Tuhan. Ya, selangkah jaraknya kita dengan maut. Ini naungan Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita. Lalu kalau damai sejahtera, semua enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Hidup itu enak dan ringan. Nikah enak dengan semua. Damai sejahtera. Semua menjadi enak dan ringan. Kalau kita damai sejahtera, semua menjadi enak dan ringan. Nah, ini kebutuhan yang ditambahkan oleh Tuhan, naungan Tuhan, berasal dari salib Tuhan. Semua makanan, makanan ini kebutuhan sehari-hari, semua makanan termasuk pakaian, semua secukupnya bahkan berkelimpahan, bisa dinikmati, bisa tidak sombong, tidak bangga, tetapi mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Itu pertama. Kedua, ayo selesaikan dosa, jangan menambah dosa. Ya, selesaikan dosa, saling mengaku, itu naungan Tuhan. Darah Yesus membasuh dosa, kita damai sejahtera. Ini bukti ada naungan, damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya, kita damai sejahtera. Nama tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, maut tidak berkuasa atas kita. Dan kita mengalami enak, hidup kita menjadi enak dan ringan. Kalau sudah enak dan ringan, kita diutus oleh Tuhan. Enak dan ringan, kita diutus oleh Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21. Yohanes 20, 21. Kita diutus dalam kegerakan Roh Kudus hujan air, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Ini kita diutus. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalau sudah damai, kita akan diutus oleh Tuhan. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan air, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dalam nikah harus damai, bisa melayani dalam nikah. Kalau sudah damai sejahtera, hati bisa melayani. Kalau tidak damai, istri mungkin
emosi sama suami, mau bikin kopi nggak mau lagi aku. Nggak bisa melayani, harus damai dalam nikah, rumah tangga, di dalam penggembalaan, antar fellowship harus damai, sejahtera, fellowship damai sejahtera. Di suatu daerah, saya tidak sebut daerah, waktu itu panitia ini gabungan, aduh, belum mikiri khotbah, belum mikiri di dalam tarik-tarikan, begini satu, begini, waduh, tidak maju-maju, susah sekali. Nah, itu susah sekali, saudara. Nah, itu gambarannya, saudara. Nah, semoga kita bisa mengerti. Harus damai. Kalau tidak damai, tidak diutus. Dalam fellowship, panitia semua damai yang penting. Kalau ada salah, salah, ya saling mengampuni, saling mengaku, beres, damai, kita diutus. Dipakai dalam gerakan Roh Kudus hujan akhir. Mulai nikah, penggembalaan antar sampai nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh, berdamai. Perdamaian yang terakhir nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Tidak sulit. Kalau damai sejahtera tidak sulit diutus. Tapi kalau tidak damai, wah susah. Benci ini, wah susah mau melayani. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ini yang kedua, naungan Tuhan, kebutuhan yang ditambahkan. Ayo jangan salah, kebutuhan pokok dulu, utama, kerajaan surga. Penggembalaan dulu, ada korban Kristus, gembala yang baik, menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Nah ini, setelah menyerahkan nyawa di kayu salib, ada naungan Tuhan, kebutuhan yang ditambahkan. Nomor satu surga dulu. Yang kedua di bumi ini kebutuhan yang ditambahkan semua dikasih oleh Tuhan. Makanan ada, ya dosa-dosa selesai, enak ringan hidup itu kita diutus oleh Tuhan. Kemudian terakhir yang ketiga, ini kebutuhan yang ditambahkan. Itu ayat 13 tadi. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mari ini doa kita, rumah doa kita malam ini. Jangan ragu-ragu menyeru nama Yesus Bapa di surga, menyeru nafas. Ayo nomor satu, menyeru untuk Tuhan, kebutuhan utama saya. Saya bisa tergembala sungguh-sungguh. Saya bisa mengalami kebenaran. Kerajaan surga ada padaku. Ada kebenaran, sukacita dan damai. Ini ketekunan dalam 3 macam ibadah penggembalaan. Tuhan jadikan semua baik. Yang kedua, otomatis. Itu dari maka semuanya akan ditambahkan. Bukan maka semuanya kamu cari. Tidak perlu lagi. Kalau sudah tergembala, maka semuanya akan ditambahkan. Mau tidak mau Tuhan harus tambahkan. Tidak bisa tidak. Harus itu. Harus. Makanya ini yang dihantam setan itu sistem penggembalaan. Gembala dibunuh tercerai-berai. Gembala dibunuh rohaninya. Dibunuh, sudah tidak setia lagi. Tidak ini. Wah, cerai-berai dombanya. Tidak ada naungan, cerai-berai. Penggembalaan sungguh-sungguh ini yang dihantam oleh setan. Nah, tapi kalau sudah tergembala, maka semuanya ditambahkan, bukan semuanya cari ya, tidak usah, ditambahkan. Dalam arti bukan tidak boleh kerja, tidak boleh, silakan tetap. Tapi yang menentukan Tuhan, semua ditambahkan oleh Tuhan. Kita tidak bergantung pada sesuatu di dunia. Semua dari korban Kristus tambah. Makanan, kemudian selesai dosa, enak ringan hidup ini, diutus oleh Tuhan. Terakhir, lepaskan dari si jahat. Melepaskan kita si jahat itu sumber pencobaan, air mata penderitaan, letih lesu beban. Ini lepaskan kita dari suasana kutukan dosa. Lepaskan kita, melepaskan kita dari si jahat, sumber pencobaan, sumber air mata penderitaan, letih lesu beban berat itu kutukan, sumber kutukan dosa. Nah ini si jahat itu, sumber pencobaan, sumber kutukan. Kalau tidak digoda ular, hawa tidak akan terkutuk. Ini sumber pencobaan, sumber kutukan. Nah, ini letih lesu.
beban berat, kutukan, sampai pada kebinasaan kalau dibiarkan kebinasaan. Tapi syukur kepada Tuhan. Ayo kita berdoa, lepaskan Tuhan dari si jahat, lepaskan dari kutukan dosa. Berarti kita dituntun ke takhta Tuhan. Mari di dalam Wahyu 22, tidak ada lagi laknat di takhta. Nah, kita dilepaskan dari kutukan, laknat, berarti kita dituntun ke takhta surga, takhta anak domba. Wahyu 22 ayat yang ke-3. Wahyu 22 itu. Maka tidak akan ada laknat. Tadi letih lesu, beban berat, air mata, susah payah, suatu pencobaan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi laknat. Tidak ada lagi laknat. Takhta Allah, takhta anak domba ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah. Kita dituntun ke takhta surga, takhta Yerusalem baru. Nah, ini nanti bisa berdiri di sana. Tadi dituntun ke takhta. Artinya kita mengalami mujizat terbesar, pembaruan hidup. Gembala menuntun kita ke takhta surga, ke takhta Yerusalem baru. Sama dengan kita mengalami ini mujizat terbesar, pembaruan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia daging menjadi manusia rohani. Mulai dari mana? Aku ingat Taman Eden. Nah, kutukan itu karena tidak taat. Nah, kembali pada ketaatan. Taat dan setia. Nah, taat dan setia. Setia, taat, taat, setia. Itu suasana takhta surga. Terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Nah, itu terkutuk. Harus setia. Lepas dari kutukan. Itu suasana takhta. Taat. Hawa begitu tidak taat, hilang, suasana Firdaus hilang, suasana takhta surga hilang, diusir ke dunia terkutuk. Kembali taat dan setia hari-hari. Nah, ini sama dengan langkah-langkah mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat rohani terjadi, perjalanan ke takhta surga itu, ke takhta Yerusalem, mujizat, langkah mujizat rohani, taat setia, pembaruan, mulai taat setia, maka langkah mujizat jasmani juga terjadi. Amin, saudara. Langkah mujizat jasmani. Masa depan berhasil indah ke depan. Masa depan berhasil mujizat. Ayo masa depan dan semua mujizat. Mujizat Tuhan. Menyediakan masa depan yang berhasil indah bagi kita. Sampai terakhir nanti. Langkah terakhir jika Yesus datang kedua kali. Kita diubahkan menjadi sempurna seperti Dia. Saudara, untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Layak masuk Yerusalem baru, takhta Yerusalem baru, takhta surga. Berdiri di hadapan Allah dan melayani Dia siang malam selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Nah, inilah, mari menjadi rumah doa anak yatim yang mendapat naungan itu anak yatim. Lepas dari iblis, bapak iblis. Tidak boleh ada dusta benci. Ayo hidup benar. Ayo saling mengasihi kita. Menjadi rumah doa. Bukan roh dusta, roh benci, roh Allah menguasai, Roh Kudus. Kita menjadi rumah doa. Kita menyeru nama Yesus, rumah doa malam ini. Kebutuhan utama kerajaan surga tergembala, semua baik. Kebutuhan yang lain hanya ditambahkan. Itu naungan Tuhan. Makanan ada, itu dosa-dosa dihapus oleh Tuhan. Enak ringan hidup dipakai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, langkah mujizat dituntun. Lepas dari letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, dituntun ke takhta surga. Surga adalah mujizat. Taat setia, mujizat jasmani akan terjadi. Surga, mujizat jasmani akan terjadi semua. Apa yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita serahkan pada Allah. Mujizat jasmani juga. Sampai mujizat terakhir, yaitu sempurna seperti Dia. Layak menyambut kedatangannya kedua kali. Dia masuk takhta, berdiri di hadapan takhta surga, melayani Dia siang dan malam. Tuhan memberkati. Ayo menyeru nama Yesus, rumah doa. Tuhan tolong kita. 104. Ketika aku berbeban berat. Apa keadaan kita? Rumah doa saja. Jangan curhat ke orang, lebih bagus curhat ke Tuhan. Rumah doa. Kita serukan nama Yesus malam ini. Tuhan tolong kita semua. 104. Ketika aku berbeban berat. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Ketika aku
berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku, dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus, datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru, kini aku jadi baru. Kur Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kur terus buka hati, bukan Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Terus Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Dengan haleluya. Haleluya Yesus. Sekali lagi, Yesus, Yesus Tuhan. Apa yang tidak bisa dipikirkan, mungkin mustahil dan lain-lain, serahkan kepada Dia. Menyeru nama Yesus malam ini. Oh haleluya, haleluya. Dalam keadaan putus asa, menyeru nama Yesus. Sekali lagi kita sembah Dia. Dalam keadaan susah dan lain-lain. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Engkau tahu keadaan kami Tuhan, haleluya.
Kami membutuhkan kerajaan surga, kami membutuhkan naungan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabasa, ya Rabasa. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. 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 Ya Rabasa, ya Rabasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabaka, ya Rabaka. Ya Rabaka, ya Rabaka. Ya Rabaka, ya Rabaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya Rabasa, ya Rabasa, ya Rabaka. Ya Rabaka, ya Rabaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabasa, ya Rabaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, ya Rabasa, ya Rabaka. Haleluya, kami tidak mampu apa-apa Tuhan menghadapi keadaan dunia yang minus ini Tuhan, secara rohani jasmani Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabasa, ya Rabaka. Ya Rabaka. Haleluya, 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 ya Rabasa, ya Rabaka, ya Rabaka. Kami hanya menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabaka, ya Rabaka.
Hanya Engkau Tuhan. Oh haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rasulullah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ya laka, ya laka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka. Kami tak bisa apa-apa. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami butuh kerajaan surga, kami butuh naungan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawassalaka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawassalaka. Ya laka. Ya laka. Oh, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya, haleluya. 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 Kami tak mampu Tuhan, butuh naungan-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Kau tidak menipu kami Tuhan. Oh haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. 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 Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Haleluya. Kami hanya menyeru nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah Engkau. Kami menyembah Tuhan. Yesus, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ya laka, ya laka, ya laka. Oh, haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 ya laka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, haleluya, 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 haleluya. Tidak mampu apa-apa Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya, ya laka, ya laka, ya laka. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya laga, ya laga, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Kami tak mampu Tuhan. Yesus, haleluya. Naungi kami, naungi kami, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya rasa, ya raga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Langkah mujizat akan kami alami. Engkau menuntun kami ke takhta-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, asal kami taat setia Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Engkau tahu keadaan kami sedalam-dalamnya Tuhan. Sampai kami bisa damai sejahtera Tuhan. Tidak ada lagi letih lesu, beban berat Tuhan. Kekecewaan, putus asa dan tidak ada lagi Tuhan. Oh, haleluya. Kami rumah doa menyeru nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, kita bangkit berdiri bersama-sama. Datang kepada Yesus, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Ini aku jadi baru. Kor Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban, serahkan semua kepada Dia. Aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Serahkan semua kepada Dia. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Suami tidak tahu, istri, anak orang tua tidak tahu, Tuhan tahu sedalam-dalam. Serahkan kepada Dia selama-lamanya. Dengan haleluya. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan, berserah berseru kepada Dia. Kau muda, serahkan hidup kepada Dia.
Oh haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. 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 Yalaka, yalaka. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ulurkan tangan di tengah kami. Oh haleluya. Yesus, haleluya. Yalaka, yalaka. Yalaka, yalaka. Haleluya. 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 Kami tidak mampu. Biar mujizat terjadi. Oh haleluya. 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 Yalaka, yalaka. Yalaka. Yalaka, yalaka. Yalaka, yalaka, yalaka. Yalaka, yalaka. Haleluya. Haleluya. Yesus tolong kami. Oh haleluya. 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 Yalaka, yalaka. Kami pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Oh haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh haleluya. Yalawasa, yalawasa. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami sampai kesempurnaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Kami hanya menyeru nama-Mu hari-hari ini. Anak yatim Tuhan. Oh haleluya. Lepas dari bapak setan, kami memiliki Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa yang maha baik kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua di sini. Simpang Borobudur 27 Malang. Juga di Suprapto 2 BJ Wetan, Patra Kuningan 14 Pak Jakarta. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamakan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci, sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, buka firman, buka jalan Tuhan. Oh urapi, curahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu Tuhan. Tidak terhalang apapun, buka jalan Tuhan. Engkau tolong mujizat terjadi, kami setia berkobar sampai garis akhir Tuhan. Terima kasih pergumulan dalam nikah rumah tangga. Satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, jamaah semua, Kau muda, sucikan pergaulan mereka. Beri perjodohan terbaik satu dalam pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Pergumulan dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih, berkati semua apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan Tuhan. Dalam kemacetan, kesulitan, krisis, tolong semua. Hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Buka jalan, nama-Mu dipermuliakan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat-Mu, pertolongan-Mu. UAS Tuhan, nilai-nilai yang merosot, angkat semua, lulus dengan baik semua. Mencari sekolah baru tingkat apapun, tolong berikan yang terbaik. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan yang lain beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Rencana renovasi perluasan gereja di Malang, buka firman, buka jalan. Pembongkarannya, pembangunannya, penyelesaiannya, Tuhan mujizat terjadi. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam firman pengajaran,
di Malang Tuhan, Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Demikian juga penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, Facebook, oh Tuhan, YouTube juga, majalah Manna, urapi semua. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran dalam negeri, luar negeri, Engkau dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Juga kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan, terjadi gerakan gempar. Hamba-hambamu, anak-anakmu bisa datang kepada. Mulai di Semarang Engkau tolong bekerja Tuhan. Kami serahkan biar hamba-hambamu, anak-anakmu dari manapun bisa datang, teristimewa dari Semarang dan sekitarnya. Tuhan tolong Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Juga di Malang belum gedungnya dan lain-lain, tolong kiranya buka firman, buka jalan semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Demikian juga Tuhan tolong kiranya Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajar benar, dalam pelayanan benar, penyembahan benar seperti diajarkan di Lempinel. Tuhan tolong Tuhan, kami serahkan dan ingatkan semua yang masih di Malang, beri ketaatan yang akan datang. Engkau menyeleksi, Engkau buka firman, buka jalan, Engkau membela Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa, Tuhan tolong semua. GPT Pusat Pengurus, beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar, dalam segala hal. Kami rindu hanya satu Tuhan, kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar, satu penyembahan benar, seperti dalam Alkitab, seperti dulu sudah kami alami bertahun-tahun. Tuhan membela, Tuhan menolong. ADART juga Tuhan membela, Tuhan menolong. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada banyak permohonan kami, Tuhan yang dengar semua, Tuhan yang tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban masih dipersembahkan untuk kebaktian di Semarang dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semuanya, saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. 96 nyanyian tambahan, jangan pernah menyerah. 96 nyanyian tambahan. Mari segera. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tokor sekali lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sabtu besok kaum muda remaja jam 5:15 antar kaum muda supaya tidak usah cari kaum muda. Minggu 9.30 sekolah minggu dan jam 11 kurang sedikit ibadah raya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Kemudian untuk yang ke Semarang sudah hampir 190 orang ya. Baik, masih ada ya mungkin bisa 4 bis ya. Jadi bis 4 masih kurang 35 orang. Ya, baik. Bis 4 baru dibuka. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Kemudian mohon doa Gabriela ya, Gebi Kartika di Rumah Sakit Adi Husada kena DB dan tipes, gejala tipes. Baik, Tuhan menolong semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan buat yang sakit dan dalam pemulihan. Tuhan jamah semua, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, ampuni semua. Saudari Gebi di Rumah Sakit
Adi Husada engkau jama juga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Sucipto engkau jama juga, Bapak Ibu Ateng jama juga, berikan kesehatan juga Tuhan, supaya Pak Ateng bisa kembali beribadah juga Tuhan. Bapak Joni, Bapak Gaino, Tuhan tolong juga. Ibu Untung di Pamekasan jama juga, Ibu Susi, Ibu Sri, Ibu Sin, Ibu Himawati, Ibu Juni, Ibu Rachel, engkau jama juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Buono juga jama, Ibu Diki, Ibu Tian Muhardi, Saudara Hongte, Saudara Yohan, Saudara Esra, engkau jama juga, kami serahkan. Pak Drio dan Ibu jama selalu, sehatkan selalu Tuhan juga. Ibu Sriwati juga engkau jama Tuhan, kami serahkan dalam tangan Pak Samuel dan Ibu Samuel, engkau jama juga. Juga Ibu Dian engkau jama, Ibu Mariam Sukainjun di Tuban jama juga Tuhan. Juga Tante Maria, Om Samuel Budianto, Bapak Peter Andi Budianto jama semua. Bapak Gunawan di Semarang, Om Pangaribowo, Pendeta Sutrisno, Pendeta Nadia, Pendeta Perlindungan Sitorus, Pendeta Sianturi di Medan jama. Bu Jarwo, Bu Min juga jama, Bu Mira juga. Pak Darmono, Pak Sagrim juga, Papanya Meli jama, Bapak Ibu Apong di Situbondo jama juga Tuhan. Kami serahkan. Keluarga Asni juga jama, sehatkan selalu. Juga Ibu Silvi Mas Kamin jama juga Tuhan, engkau tolong kiranya. Juga anak Nathanael engkau jama. Bapak Otniel juga jama, beri kesehatan. Kami semua jama, ampuni kami Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Segala pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Satukan keluarga kami, keluarga Pardede, keluarga Avisit, keluarga Mertes, keluarga Oi di Philadelphia. Satu kesatuan pengajaran benar, ada damai sejahtera, mujizat selalu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dipermuliakan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih latihan kur Tuhan berkati, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu, baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya sekitarnya, engkau tolong semua. Pak Sony di Tuban bersama ibu anaknya jama juga, sehatkan semua Tuhan tolong kira. Yang masih menggunakan libur di luar kota, luar pulau, luar negeri, jaga, lindungi, setia, jauhkan dari celaka mara bahaya, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam kembali dengan selamat, sehat untuk kembali beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. 5 detik, 10 detik kesempatan sebelum pulang, sebelum keluar dari tempat ini, pastikan damai sejahtera kita menyeru kepada Tuhan. Angkat 2 tangan ke atas, serahkan semua kepada Dia. Mujizat masih bisa terjadi. Haleluya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan, Tuhan tolong kami pulang dengan damai sejahtera. Turunkan tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.